Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 228 Al-Iqomah. Yang bawa kitabnya dibuka. Al-Iqomah itu pengertian iqomat atau qomat. Zikrun makhsusun. Qomat adalah zikir yang dikhususkan atau zikir tertentu. Matlubun yang dituntut. Listinhadil hadirina, untuk menggerakkan orang-orang yang hadir lisolatin maktubatin, untuk sholat yang dipardukan. Itu pengertian qomat, yakni zikir tertentu dituntut dibacakannya itu untuk supaya yang hadir untuk mendirikan ibadah sholat fardu menjadi lebih tergerak, ya, karena adanya qomat untuk menunjukkan bahwa memang segera untuk dilaksanakan sholat fardu. Kemudian kita lanjutkan al-hikmatu minal adzan arba'atun. Hikmah, rahasia, filosofi disyariatkan daripada azan arba'atun, ada 4 macam. Jadi 4 macam ini merupakan hikmah atau rahasia atau filosofi disyariatkannya ibadah azan. Yang pertama, al-i'lamu biduhulil waqti. Adanya syariat azan itu merupakan iklam, memberitahukan biduhulil waqti, dengan masuknya waktu. Jadi ketika misalnya azan dikumandangkan, kita sedang ada di ladang, kita sedang ada di sawah, kita sedang ada di kantor atau di pabrik, di mana ketika terdengar azan, suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita teringat, oh berarti waktu sholat zuhur atau asar atau maghrib dan seterusnya, berarti sudah masuk waktu. Jadi dengan azan merupakan al-i'lam bidkhulil waqt. Yang kedua, hikmah disyariatkan azan adalah ad-da'watu ilal jamaah. Artinya ad-da'wah ilal jamaah, adanya ajakan. Jadi dakwah ini bisa diartikan panggilan atau seruan atau ajakan ilal jamaah, supaya sholat berjamaah. Jadi ketika azan dikumandangkan, seolah-olah berkata, mari kita umat Islam berjamaah di masjid dalam ibadah. Jadi ada ajakan di situ untuk sholat berjamaah. Walaupun sah sholat misalnya di rumah, cuman ingat hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan akan meraih 27 derajat. Apalagi suratnya tadi, ya, panjang, mudah-mudahan pahalanya tambah-tambah berlipat dari Allah. Ada pepatah bahasa Arab mengatakan al-ujrah biqadril masyaqqah. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Upah pahala melihat kepada kerepotan, kecapean. Jadi kalau bentar pahalanya dikit, tapi kalau ya berat, repot, banyak, tentunya ini adalah pahalanya banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mudah-mudahan semuanya pada ridho, ya, pada siap, karena ada hadis Nabi juga mengatakan, idza amahadukum falyukhaffif fa inna fihim al-marid wa
ajiz wa dzal hajat wa idza shalla wahdah falyutawwil ma syaa. Rahul Bukhari. Apabila kalian jadi imam, hendaknya ya falyukhaffif, itu tidak panjang-panjang, karena di belakang kalian ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang sedang perlu punya keperluan, mungkin habis ini ada yang kemana. Dan apabila sholat sendirian, silahkan sholat sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, karena sholatnya sendiri. Tapi kalau sudah ya ridho semua, ya mudah-mudahan jadi pahala yang besar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, al-i'lam bi maudhi'il jamaah. Hikmah disyariatkan azan selain tadi al-i'lam biduhulil waqti, memberitahu tentang masuknya waktu. Yang kedua, ad-da'wah ila jamaah, mengajak kepada sholat berjamaah. Sementara hikmah yang ketiganya adalah al-i'lamu bi maudhi'il jamaah, merupakan pemberitahuan tentang lokasi sholat berjamaah. Ya, jadi dengan dikumandangkannya azan tadi, kita tahu, oh berarti kalau kita mau sholat berjamaah itu adanya di sini, di tempat yang tadi terdengar azan. Jadi ada iklam, pemberitahuan bi maudhi'il jamaah, lokasi sholat berjamaah. Sementara yang keempat, izharu syiaril Islam. Izharu syiaril Islam artinya menampakkan syiar agama Islam. Jadi beda misalnya kalau di suatu tempat ya azannya tidak dikumandangkan dengan jelas, dengan terdengar. Memang ketika saya berada di Amerika Serikat atau di Kanada, kita lihat masjid-masjid yang ada di sana azannya hanya terdengar di dalam masjid aja. Jadi enggak sampai keluar. Dan menurut saya ini logis ya, karena Islam di sana minoritas, sehingga di sekitarnya itu kan banyak orang-orang non muslim. Mungkin mereka terganggu lah, terutama waktu subuh masih istilahnya masih kerek ya, masih molor, masih pada tidur. Akan tapi kalau misalnya di tempat yang tentunya kita mayoritas seperti Indonesia ini, maka tentu saya cenderung untuk mengatakan bahwa hendaknya diperdengarkan azan tadi dengan baik. Kenapa? Karena syiar Islam di situ akan nampak. Beda kalau misalnya sebuah di masjid-masjid pada enggak kedengaran azannya, hanya di sekitar masjid aja, pelan-pelan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perang. Beda dengan yang kencang, yang keras tadi, dan tentunya suara muadzinnya juga harus yang dipilih yang terbaik. Karena ketika Zaid bin Allah bin Abdul Rabbih menemukan azan dalam mimpinya, ternyata Rasulullah SAW minta supaya diajarkan kepada sahabat Bilal bin Abi Rabah. Kenapa? Karena Bilal, kata Nabi, fa inna Bilalan anda sautan, minta, karena Bilal ini suaranya lebih merdu daripada kamu. Oleh karena itu kamu ajarin lafaz-lafaznya kepada Bilal. Bilal lah yang membacakan atau mengumandangkan azan. Di sini menunjukkan bahwa muadzin juga tidak sembarangan tampil azan, akan tapi hendaknya orang pilihan yang suaranya merdu, juga makhrijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya baik. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 hikmah daripada azan tadi, ya insya Allah nanti kita akan bahas mas'alatun ayyuhumal afdol, al-azan awil imamah. Ya, yang akan datang insya Allah kita akan bahas mengenai suatu masalah ayyuhumal afdol, mana di antara yang dua yang lebih utama, al-azan awil imam.
mengumandangkan azan atau jadi imam. Ini menurut fikih kajian Islam lebih utama mana, tampil sebagai muazzin dan tampil sebagai imam. Ini ada pembahasan yang cukup mendetail, insyaallah kita akan bahas nanti. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa istiqomah dalam kajian-kajian fikih khususnya, insyaallah. Demikian Bapak dan hadirin yang terhormat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.